Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan ibadah puasa dalam kondisi yang sempurna. Dalam kesempatan ini ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "U'tiyat ummati khamsatu asya'a." Bahwasanya umatku diberi 4 macam. Lam tu'tali ahadin qablahum, yang 5 macam ini tidak diberikan oleh umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, idza kana awalu lailatin min ramadhana. Pada awal bulan suci Ramadan, yang gurullaha ilaihim birrahmah. Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada orang-orang yang puasa, melihat kepada orang-orang mukmin dengan penuh kasih sayang. Wa man nadharallahu ilaihi birrahmah. Barang siapa yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kasih sayang Allah, la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Maka orang itu tidak akan mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk selama-lamanya. Yang kedua, ya'murullaha ta'ala al-malaikata bil istighfari lahum. Yang kedua yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk membacakan istighfar, mohonkan ampun kepada Allah kepada orang-orang yang puasa, ya, karena dilihat dengan penuh kasih sayang tersebut. Yang ketiga, anna raihata famis shaim. Sesungguhnya bau mulutnya orang yang sedang berpuasa atyabu indallahi min rihil miski. Di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi dibandingkan wanginya minyak misik. Yang keempat, yaqulullahu taala al jannata. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, ittahidhi zinataki tuba li'ibadil mu'minina hum awliyai. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada surga agar surga berhias dengan sebaik mungkin. Karena apa? Berbahagialah bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka akan dimasukkan surga yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, yaghfirullahu lahum jami'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa orang mukmin. Para pemirsa yang saya hormati, dari 5 macam yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ini harus kita persiapkan karena kita sudah masuk pada bulan suci Ramadan. Bagaimana pada bulan suci Ramadan ini kita betul-betul mempersiapkan diri agar Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita dengan penuh dengan kasih sayang. Jangan sampai masuk bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala justru marah kepada kita. Maka tradisi-tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat kebanyakan, menjelang Ramadan, seorang anak pulang ke kampung, menemuin ibunya, menemuin ayahnya, keluarga besarnya, para sesepuhnya, mohon maaf, minta doa, supaya dalam Ramadan ini bisa sempurna dan sebagainya. Yang tidak kalah penting kalau anak dengan orang tua tentunya memberikan sesuatu bekal bagaimana orang tua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh kehusuan tanpa memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan masalah buka. Nah, ini salah satu yang tugas seorang anak kepada orang tua. Memberikan senang kepada orang tua, memberi senang kepada para sesepuh. Karena hakikatnya orang yang menghormatin orang tua, yang menyenangkan orang tua, itu adalah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat, ridallah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan marahnya Allah juga ada pada marahnya orang tua. Maka pada bulan Ramadan, menjelang Ramadan kemarin, saya yakin para pemirsa sudah banyak yang bertemu dengan kedua orang tuanya. Bahkan tradisi-tradisi berziarah itu kita lanjutkan dalam rangka untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di situ dijelaskan, barang siapa yang dilihat oleh Allah dengan penuh kasih sayang,
Karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan diri, maka Allah tidak akan menyiksa kita untuk selama-lamanya. Padahal siksaan Allah itu sangat pedih sekali. Tetapi dengan kita berbuat baik dengan orang tua, akhirnya Allah memberikan kasih sayang kepada kita, maka kita akan dijauhkan dari azab yang namanya azab neraka, azab alam kubur, bahkan mungkin juga dari azab dunia. Yang ini merupakan hal yang sangat penting, karena bagaimana juga semua manusia akan menemui dan mendapatkan kematian, dan disitulah akan minta suatu pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga tadi, bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dibandingkan minyak misik. Ini maksudnya bukan secara lahiriah. Kalau secara lahiriah kita yakin baunya orang yang berpuasa ya seperti itu, kita tahu semua ya. Tetapi indallah, di sisi Allah itu adalah lebih wangi dibandingkan wanginya misik. Kenapa kok bau wangi? Karena hal itu harus digunakan untuk banyak istighfar, banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, dan kita mengunci mulut kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Para pemirsa saya hormati, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sayangnya, sehingga kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat masuk surganya Allah dalam rangka melaksanakan puasa yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.